Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zauki dan teman saya Febrianti. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari pilot proyek kami yang berjudul miniatur palang pintu berbasis ektp. Dan pun hasil pilot proyek kami yaitu ini. Pada bagian ini, ini adalah sebuah miniatur palang pintu otomatis berbasis ektp, dan prinsip kerja dari alat ini yaitu apabila ektp terpakai pada bagian ini berisi RFID yang berfungsi sebagai alat pendeteksi sebuah kartu identitas. Apabila kartu identitas tersebut sudah didaftarkan pada proyek kami ini, secara otomatis palang pintu ini akan bergerak ke atas seperti ini dalam waktu tertentu dan akan kembali menutup setelah waktunya habis. Dan apabila kartu ditempelkan di sini lalu RFID membaca, maka LCD akan menampilkan tulisan akses ditolak. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada miniatur ini akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini ingin menjelaskan komponen apa saja yang digunakan dalam pembuatan palang pintu berbasis ektp. Yang pertama itu adalah Arduino. Apa itu Arduino Uno? Arduino Uno adalah sebuah kit elektronik open source yang dirancang khusus untuk memudahkan bagi para seniman, desainer, dan siapapun yang tertarik dalam menciptakan objek atau mengembangkan perangkat elektronik yang dapat berinteraksi dengan bermacam-macam sensor dan pengendali. Yang kedua adalah RFID atau Radio Frequency Identification, merupakan sebuah teknologi yang menggunakan gelombang radio yang berguna untuk mengidentifikasi manusia maupun objek atau benda secara otomatis. Metode yang sering dipakai ialah untuk menyimpan serial number. Yang ketiga itu adalah motor servo. Motor servo sendiri adalah motor listrik yang menggunakan sistem closed loop. Sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan akselerasi dan kecepatan pada sebuah motor listrik dengan keakuratan yang tinggi. Motor berfungsi sebagai penggerak roda gigi agar dapat memutar potensiometer dan poros outputnya secara bersamaan. Potensiometer atau encoder berfungsi sebagai sensor yang memberikan sinyal umpan balik ke sistem kontrol untuk menentukan posisi targetnya. Yang keempat, LCD 16x2. LCD atau Liquid Crystal Display adalah sebuah jenis media display atau tampilan yang menggunakan kristal air atau liquid kristal untuk menghasilkan gambar yang terlihat. Yang kelima, potensiometer, yaitu salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya dapat diukur sesuai dengan kebutuhan rangkaian elektronika ataupun kebutuhan pemakaiannya. Potensiometer merupakan keluarga resistor yang tergolong dalam kategori variabel resistor, berfungsi sebagai pengatur volume di peralatan audio atau video seperti radio, walkie-talkie, tape mobil, palang pintu otomatis, DVD, player, dan amplifier. Yang keenam itu kabel jumper. Kabel jumper adalah konektor penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan hubungan pada suatu sirkuit. Yang ketujuh, mini breadboard atau mini breadboard yang merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototip atau uji coba tanpa harus menggunakan solder.
Dan salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Komponen tersebut juga masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya. Sekiranya itu materi yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lainnya. Terima kasih. Setelah alat dan bahan sudah siap, maka kita lanjut ke proses perangkaian. Rangkai alat dan bahannya sesuai dengan yang tertera pada gambar. Setelah alat dan bahannya selesai dirangkai, kita upload program pada Arduino tersebut.